Bab ke-327. POV Darren. Aku pulang ke rumah saat jam makan siang. Aku benar-benar bangun kesiangan lagi seperti saat menginap di rumah Rico. Tidak ada yang membangunkanku sama sekali. Ketiga temanku tidur sangat nyenyak dan pembantu Gilbert pun tampaknya sungkan untuk membangunkan kami. Aku tiba di rumah dengan rambut yang masih acak-acakan. Tadi hanya sempat cuci muka dan langsung pergi. Saat aku telah memarkirkan motorku di halaman rumah, aku melihat mobil Om Fandi ada di sana terparkir dengan rapi bersama mobil milik Dedi. Astaga! Ucapku. Aku baru ingat, kalau hari ini Safina dan keluarganya akan datang ke rumah untuk masak-masak dan makan bersama. Aku benar-benar lupa dengan pembicaraanku dan Safina kemarin, gara-gara tertidur sangat nyenyak dan lupa memeriksa ponsel. Aku berjalan pelan ke arah rumahku. Suasana di luar sepi, tetapi aku yakin saat ini di dalam rumah sedang ramai dengan obrolan hangat Om Fandi dan ayahku serta istri mereka. Assalamualaikum. Ucapku ketika aku berada di ambang pintu. Waalaikumsalam. Sahut dari dalam. Ketika aku masuk, benar saja apa yang aku duga. Om Fandi, ayahku dan yang lain berada di ruang tamu. Mereka sedang asyik mengobrol dan sekarang menatapku yang baru datang. Hai Darren, kamu baru pulang? Om Fandi menyapaku ramah. Iya, Pak. Jawabku gugup. Sejak menikah, aku memanggil Om Fandi dan Tante Leila dengan panggilan Mama dan Papa. Dan, padahal kita dari tadi nungguin kamu loh. Sayang sekali. Kamu baru pulang padahal kami baru selesai makan. Ujar Tante Leila. Aku hanya tersenyum simpul menanggapi mertua perempuanku. Ketika aku melirik ke arah Safina, dia memalingkan muka bahkan tidak mau menyapaku sama sekali. Aku tahu dia marah. Dia pasti kecewa karena aku pulang terlambat padahal dia sangat ingin bisa memasak bersamaku. Aku datang kepada mereka dan mencium tangan kedua mertuaku bergantian. Kemudian aku mencium tangan Mami dan Dedi. Tapi, ketika aku mencium tangan Dedi, dia menatapku tajam seolah sedang memendam kekesalannya padaku. Aku sedikit gemetar melihat tatapan mata ayahku. Dia itu sangat menyeramkan ketika marah. Kamu baru bangun. Kamu pasti nggak syalat subuh, kan? Rambut kamu aja acak-acakan. Muka kamu kusut kayak gitu. Kamu pasti baru bangun tidur, kan? Naku! Dedi dengan tegas berkata padaku, namun suaranya setengah berbisik. Aku terpaksa mengangguk. Sudah tak bisa berbohong lagi jika ayahku sudah menunjukkan sisi kasarnya. Dedi membuang nafas kasar. Ibu jari dan telunjuknya langsung mencapit daun telingaku dan mendekatkan telingaku pada bibirnya. Kamu selamat dari amukan Dedi kali ini karena ada mertua kamu. Awas saja. Sekali lagi kamu ulangi, Dedi akan buang kamu ke irigasi. Dedi mengancam secara halus. Aku semakin gemetar. Aku menganggukkan kepala pelan. Ayahku melepaskan jorannya dari kupingku dan membiarkan aku duduk di dekat Safina. Ketika aku melihat lagi kepada Dedi, dia mendelik seakan sangat kesal padaku karena lagi-lagi aku bangun kesiangan dan tidak syalat subuh. Aku melirik kepada Safina yang duduk di sampingku. Dia memalingkan muka dan menatap ke arah lain seakan-akan kehadiranku di sampingnya bukanlah sesuatu yang berarti. Darren, tolong maafkan Safina yang sepertinya ngambek sama kamu. Sejak pagi dia mengajak Mama dan Papa untuk segera ke sini. Dia juga yang membeli bahan-bahan masakan. Katanya mau memasak bareng kamu dan membuatkan makanan kesukaan kamu. Dia menunggu kamu sejak tadi. Bahkan dia menghubungi kamu berkali-kali, tapi katanya kamu nggak bisa dihubungi. Tante Leila dengan lembut meminta maaf atas nama putrinya. Dia juga menjelaskan kenapa Safina marah padaku. Ya, aku memang tidak memeriksa ponsel, sebab ponselku mati karena semalaman tak aku isi data baterainya. Nggak apa-apa. Ma, aku juga salah kok. Soalnya kemarin udah janji sama dia, tapi malah ingkar. Jawabku. Nggak apa-apa, Darren. Safina kalau ngambek nggak akan lama. Nanti dia akan bersikap seperti biasa lagi. Sahut Om Fandi. Iya, Pak.
Namanya juga anak muda. Mamanya juga seperti itu waktu muda. Dikit-dikit nggak mereka membuka aib di masa muda. Mami dan Tante Lele kompak menatap tajam ke arah suami mereka, yang disambut dengan senyum cengengesan dari Om Fandi dan Dedi. Aku sendiri malah geleng-geleng kepala melihat dua pria itu yang seolah takut terhadap istri mereka. Kedua orang tuaku mengobrol lagi dengan kedua orang tua Safina. Mereka membahas tentang masa lalu di mana antara Mami dan Tante Lele memiliki kesamaan, yaitu menikah muda dengan pria yang dewasa. Selama kedua orang tua kami mengobrol, aku menatap Safina dari samping. Aku ingin sekali meminta maaf padanya dan memperbaiki keadaan, tetapi rasanya sangat sulit jika kedua orang tua kami masih berada di sini. Safina, kamu tadi sudah menyisakan lauk untuk Darren, kan? Sebaiknya, kamu segera ajak Darren makan dan temani dia. Tante Lele berkata pada Safina, seolah mengerti kalau aku dan Safina butuh waktu untuk berdua. Benar, Darren pasti sangat lapar setelah menginap di rumah temannya. Ayo, layani suami kamu dengan baik. Jangan sampai perutnya kelaparan gara-gara kamu yang ngambek padanya. Om Fandi membantu istrinya membujuk Safina. Safina hanya mengangguk. Dia berdiri dan menoleh kepadaku sejenak memberikan kode agar aku mengikutinya. Aku permisi kepada orang tua kami dan pergi ke ruang bersama Safina. Ketika kami berjalan bersama menuju ruang makan, aku meraih tangan Safina dan menggenggamnya. Aku mencoba menjelaskan. Aku minta maaf. Nggak ada yang bangunin aku soalnya. HP-ku juga mati. Aku nggak bermaksud mengingkari janji. Ini semua benar-benar di luar dugaan aku. Safina melepaskan genggaman tanganku pelan. Dia berjalan lebih cepat dariku seakan tidak mau berjalan beriringan. Aku terus mengikutinya hingga kami tiba di ruang makan. Safina mempersilahkan aku untuk duduk di kursi meja makan, sedangkan dia menyiapkan makanan untukku. Ketika dia menyiapkan makanan untukku, tidak ada senyuman hangatnya sama sekali, bibirnya terkatup walaupun tidak cemberut. Safina mulai menyuapiku dan aku menerima suapannya dengan hati yang senang. Safina tampaknya berbeda dari perempuan lain, yang walaupun sedang marah terhadap pasangannya, tetapi masih mau memperlakukan pasangannya dengan baik dan melayaninya sekalipun dia sedang marah. Aku menopang daguku dan menatapnya sangat lama, sengaja melakukannya untuk melihat seperti apa ekspresinya ketika terus ditatap oleh suaminya sendiri. Kamu kalau lagi cemberut kayak gitu bikin gemas. Kecantikan kamu nggak pernah berubah meskipun kamu lagi ngambek. Aku menggombal. Safina tetap tak bereaksi. Dia terus menyuapiku tanpa mengatakan sepatah kata pun. Aku minta maaf sekali lagi. Aku nggak bermaksud buat ingkari janji aku ke kamu. Aku benar-benar bangun kesiangan karena nggak ada yang bangunin aku. Semalam aku nonton bola dan main game sampai larut malam. Jadinya aku dan yang lain tidur kebablasan. Aku meminta maaf lagi padanya. Berusaha agar dia luluh. Mendengar penjelasan dariku, Safina justru menatapku tajam dan aku sendiri terkejut melihat tatapan matanya yang seolah penjelasanku membuatnya semakin kesal. Oh, jadi kamu baru bangun sekarang? Itu artinya, kamu gak syalat subuh? Tanyanya tegas. Ya, enggak. Aku kesiangan bangun. Sayang, gimana bisa syalat subuh? Aku berkata jujur. Bagus, jadi itu kebiasaan suami aku kalau nginep di rumah temennya. Senang-senang semalaman, tidur kebablasan sampai lupa syalat subuh. Wow, keren. Itu yang namanya imam terbaik. Safina semakin kesal padaku. Itu semua nggak disengaja. Yang namanya kalau udah tidur bablas kayak gitu, ya lupa segalanya. Aku juga nyesel kok karena nggak syalat subuh. Padahal aku udah minta pembantunya Gilbert buat bangunin aku. Tapi kayaknya dia sungkan banguni aku. Jadinya aku baru bangun. Aku berusaha membelah diri. Nyebelin. Udah tahu salah, masih aja membelah diri. Aku berusaha membuat Safina luluh lagi. Aku tahu aku salah, tapi aku memang menyesal. Kalau tahu akan seperti itu, pasti sejak awal aku akan memilih pulang saja dan tidur di rumah. Gini aja deh, gimana kalau malam ini aku main ke rumah kamu? Kita bisa belajar bareng atau pacaran halal?
Aku bakal ganti waktu hari ini cuma buat kamu. Ujarku, menuturkan ide yang ada di benakku. Ogah, aku lagi gak mood. Jawabnya jutek. Hish, ngambeknya kok gitu sih? Gak mau ya? Pacaran sama aku? Ya, abis. Kamu nyebelin. Ingkar janji. Gak salah pula. Iya, aku ngaku salah. Tapi, jangan kelamaan dong ngambeknya. Sedih nih aku. Aku memohon dengan setulus hati. Sejenak Safina tidak mau bicara. Dia tampaknya sedang berpikir. Aku tetap menggenggam tangannya, sambil sesekali aku menciumi punggung tangannya. Ya udah, aku setuju kita pacaran nanti malam. Tapi janji ya, malam ini nggak boleh diingkari. Kamu harus datang ke rumahku. Safina memutuskan untuk setuju dengan ideku. Aku tersenyum lebar. Iya, aku janji, sayang. Kita bakal belajar sambil pacaran. Barulah Safina tersenyum lagi. Aku gemas melihat senyumannya. Safina kembali menyuapiku hingga aku kenyang. Lalu setelah itu dia membereskan bekas makanku dan mencuci piringnya langsung. Setelah itu, aku mengajak Safina ke halaman belakang rumahku. Kami duduk di pinggiran kolam dengan mencelupkan kaki kami ke dalam air. Siang hari sangat terik. Tapi kami merasa lebih sejuk dengan air kolam yang kami rasakan di bagian kaki. Sayang, aku dengar katanya Mami hamil, ya? Tanyanya. Iya, Mami hamil lagi. Berarti sama dong, kita bakalan punya adik lagi. Mami kamu sama mamaku kompak sebagai sahabat, hamil aja sampai barengan. Iya, mungkin mereka janjian waktu mau bikinnya. Safina tertawa pelan. Aku gemas sekali padanya ketika melihat dia tertawa seperti itu. Tiba-tiba aku berkata, kepala dengan senyum lebarnya. Aku yakin dia juga pasti memikirkan hal yang sama denganku. Hanya saja dia malu mengungkapkannya. Tapi, menurut kamu, kalau misalkan nanti kita udah sampai di titik di mana kita bisa punya anak, kamu pengen punya anak berapa? Akhirnya Safina juga berani mengatakan itu padaku. Yang pasti, aku pengen punya anak yang banyak. Orang tuaku nggak punya orang tua. Mereka hidup sebatang kara dan hanya saling bergantung satu sama lain. Punya anak pun cuma 2 dan yang ketiga masih dalam proses. Kalau misalkan aku punya banyak anak, setidaknya kedua orang tuaku bisa menikmati masa tua mereka dengan kebahagiaan bersama cucu-cucunya dan rumah ini akan hangat. Tuturku jujur, keinginanku setelah menikah adalah memiliki banyak anak. Dedi mengatakan, dia juga ingin memiliki banyak anak. Tetapi sayangnya, karena usianya yang sudah tak mudah lagi, Dedi sedikit kesulitan dan menahan keinginannya itu. Sekarang pun Mami hamil, itu pasti dari hasil mereka melakukan banyak tindakan dengan proses yang tak mudah. Aku memiliki angan-angan agar keluarga Abraham bisa memiliki banyak penerus. Tapi, bisakah aku seperti itu? Bahkan untuk saat ini saja, aku belum bisa mulai memproses untuk memiliki seorang anak pun. Kata orang tuaku.